Yang terhormat Koordinator Umum Pembina Rumah Hiwar, Al-Ustadz Ahmad Saiful Millah beserta istri, Al-Ustadzah Damai Wardani, dan juga seluruh pembina rumah di Rumah Aspus, Bujang, Impian, dan juga Bu Us yang sangat kami banggakan, serta teman-teman seperjuangan yang masih bertahan hingga detik ini untuk sama-sama belajar di Rumah Hiwar yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berzikir, beribadah, serta berbuat baik hingga detik ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Ya, perkenalkan, di sini nama saya Sayyidah Aisyah Zahira. Saya sebagai anggota Rumah Hiwar yang akan mengikuti lomba pidato yang diwajibkan untuk anak-anak Rumah Hiwar. Di sini saya sebenarnya tidak ingin pidato karena di sini saya akan sama-sama berbagi atau menyampaikan reminder untuk kita semua dengan berjudul Live Your Life. Apa judulnya? Live Your Life. Ada yang tahu maksud dari judul ini apa? Maksud dari Live Your Life di sini adalah hidupkanlah hidupmu. Hidupkanlah hidupmu. Maksudnya adalah ya kita hidup jangan gini-gini aja gitu. Hiduplah sekali, hidup yang berarti. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Marilah kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita hidup sampai detik ini kita sudah benar-benar hidup? Apakah kita benar-benar tahu apa tujuan hidup? Ya, disinilah mengapa saya mengambil judul ini agar teman-teman para kalangan muda sekalian lebih paham, juga kepada orang tua dan teman-teman yang sudah senior. Mengapa saya memilih judul ini? Karena masih banyak di antara kita, entah teman-teman muda atau teman-teman yang ya sudah senior, yang masih belum tahu apa esensi kita hidup, apa tujuan kita hidup, bagaimana kita memanfaatkannya, dan lain sebagainya. Allah bersabda, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita, para manusia dan jin, untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Sudahkah kita beribadah sampai detik ini? Dan apa sih yang dimaksud dengan beribadah? Ya, kita hidup itu esensinya adalah beribadah. Tapi kita perlu tahu, ibadah itu dibagi menjadi dua. Ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Maksud ibadah mahdhoh di sini apa? Ibadah mahdhoh di sini adalah ibadah yang pure atau ori, yaitu seperti sholat, puasa. Itu bisa dikatakan dengan ibadah mahdhoh. Lalu bagaimana dengan ibadah ghairu mahdhoh? Ibadah ghairu mahdhoh di sini yaitu aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas kita itu bernilai ibadah. Jangan salah. Kalau misalnya kita hidup di dunia ini hanya sekedar jalan aja, kerja aja, belajar aja, ngabdi aja, tapi kita tidak niatkan dengan ibadah, sia-sia kita hidup di dunia ini. Betul tidak? Karena waktu kita akan terkuras habis waktu kita hanya melakukan rutinitas seperti biasa tanpa kita niatkan dengan ibadah lillahi ta'ala. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasul, bagaimana kita beribadah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang pertama, kita bangun tidur, kita sudah mengucapkan zikir dan doa. Harusnya bagi yang mengamalkannya. Apakah kita sudah mengamalkan? Banyak dari kita yang setelah bangun tidur lupa untuk berdoa, langsung ke kamar mandi buru-buru karena sholat subuhnya telat. Bukankah begitu? Na'udzubillah min dzalik.
Jadi kita usahakan dari sekarang mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita menjadikan rutinitas kita bernilai ibadah dengan cara berdoa dan berzikir setiap kegiatannya. Bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu yang kedua, ketika kita masuk ke kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan berdoa, dengan kita zikrullah, mengucap nama Allah, sinilah hakikatnya aktivitas kita sudah bernilai ibadah. Lalu ketika kita keluar dari kamar mandi, apa doa yang kita baca? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Mengapa sih ada kata-kata ghufranak? Ada yang tahu penyebabnya? Di sini kita ghufranak artinya kami mohon ampun kepada Allah. Mengapa? Karena selama di dalam kamar mandi, lisan kita, otak kita, hati kita tidak di sini kita mengatakan ghufranak. Berdoa mengucap ghufranak. Ada yang tahu mengapa? Karena ghufranak di sini kita meminta ampunan kepada Allah, bahwasanya selama kita di dalam kamar mandi, kita tidak mengucapkan zikrullah, kita tidak mengucapkan asma Allah. Ya, karena tidak boleh kita ucapkan secara lisan, tapi hanya cukup di dalam hati saja. Begitu. Oleh karena itu, ya lidah kita yang sewajarnya dan semestinya digunakan untuk mengucapkan hal-hal baik seperti zikrullah, berdoa dan lain sebagainya. Lalu untuk apa kita lakukan selama ini? Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Mencela, ghibah, atau merendahkan orang lain? Ya, itulah yang perlu kita introspeksi selama ini. Berbicara tentang ibadah di awal, jangan lupa untuk meniatkan segala aktivitas kita dengan ibadah lillahi ta'ala. Karena mengapa? Ya, waktu kita nanti akan terbuang sia-sia jika kita tidak meniatkan sebagai ibadah dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya untuk meniatkan segala aktivitas kita menjadi ibadah? Yang pertama dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua adalah niat karena Allah bahwa kita akan melakukan perbuatan baik di hari kita ini. Ada hadis yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap anggota tubuh itu harus disedekahkan. Setiap anggota tubuh kita harus disedekahkan untuk diri kita juga untuk orang lain. Lalu apa kabar kaum rebahan, kaum mager, teman-teman yang masih no lab alias no life? Apakah kita sudah mensedekahkan anggota tubuh kita sebagaimana mestinya? Nah, ini yang perlu kita perbaiki sama-sama. Ingatlah kalau misalkan malas, ingat tujuan awal kita hidup di dunia ini itu apa? Ingat perjuangan dan mimpi-mimpi apa yang akan kita capai. Juga ingat perjuangan orang tua di balik kita. Apa yang sudah mereka doakan, apa yang mereka harapkan dari kita selama ini. Jadi gak boleh mager lagi, gak boleh rebahan-rebahan terus, tapi yang ada kita harus produktif, aktif, dan berbuat positif. Yang patut kita ingat, ya, yang patut kita camkan adalah dunia ini memang tempatnya capek. Dunia adalah tempatnya capek, dunia tempatnya amal ibadah. Kapan istirahatnya? Ya istirahatnya di surga. Gitu. Amin, Allahumma amin. Bagi kita yang benar-benar memanfaatkan waktu kita hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Lalu kalau kita malas, ya nggak dipungkiri, manusia itu fitrahnya pasti ada rasa malas. It's okay, tapi nggak usah kelamaan. Ya, jangan terlalu lama membuang-buang waktu hanya untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Ingat, kita masih punya mimpi yang harus kita capai. Kita juga masih punya hidup yang panjang yang harus kita lalui dengan optimis. Jangan lupa untuk berdoa ketika malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal.
Baiklah teman-teman, poin setelahnya yang akan saya bahas di sini adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan hidup kita, bagaimana kita menjadikan hidup kita tuh hidup kembali, yaitu salah satunya dengan cara memanfaatkan waktu dengan baik. Berbicara tentang istiqomah waktu, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang baru saja menampar saya sebagai kaum muda. Saya diingatkan oleh seorang amu bawab fil Madinatil Mauth. Di asrama saya ada amu yang mengingatkan saya ketika saya menunggu teman saya dengan scroll HP, dengan scroll sosial media. Beliau menanyakan kepada saya, apakah kamu punya ini? Beliau menunjukkan kepada tasbih digitalnya yang ada di jarinya. Lalu saya bilang, ya saya punya. Mana? Kok nggak ada? Saya bilang, saya nggak bawa, saya taruh di kamar. Ketika itu pula amunya bilang, bawa tasbihmu kemana-mana, sehingga kamu tidak pernah lupa untuk selalu berzikir pada Allah, sehingga kamu menjadikan setiap waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ij'al waqta'in bidhorikil an bidzikrillah, uzkurillah, istaghfirillah, sabbihillah. Beliau berkata, ya jadikan waktu menunggumu sekarang tuh dengan mengucap zikrullah, dengan memperbanyak istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Jangan kebanyakan scroll gitu. Istilahnya begitu. Di situ saya sangat tertampar, yang mana ya beliau itu lebih tua daripada kita. Kita anak muda yang banyak yang masih lalai atas waktu kita, banyak yang masih lalai atas kesempatan emas yang kita punya selama ini, sehingga kita tidak memanfaatkannya itu dengan sebaik mungkin. Ya inilah yang perlu kita introspeksi diri sampai saat ini. Lalu amu yang berada di bawah tadi juga mengajarkan bahwa coba kamu di setiap sholatmu jangan pernah tinggalkan doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita meminta kepada Allah agar Allah tuh selalu menuntun kita untuk selalu berzikir, bersyukur, dan menjalankan semua ibadah dengan sebaik-baiknya. So guys, masih berbicara tentang istiqomah mulakat, qala Ibnu Jauzi fi Saidil Khatir, wajib bagi manusia untuk yang pertama mengetahui berharganya waktu agar tidak menyia-nyiakan, dan yang kedua menjaga niat agar terus semangat melakukan kebaikan sehingga tidak kalah oleh lemas dan malasnya badan. Dikutip dari kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. So guys, kita sebagai anak muda dan ya berapapun umur kita, ada satu quotes yang semoga bisa lebih mengingatkan kita, yaitu dari satu kata pendek yang bernama fear, F-E-I-R. That has two meanings. The first meaning is forget everything and run. Apakah kita mau pura-pura melupakan semuanya lalu kita lari dalam kehidupan ini, lalu kita lari dalam masalah? Yang kedua adalah face everything and rise. Yang kedua adalah face everything and rise. Yang kedua adalah mari kita hadapi semuanya dan sama-sama kita berkembang. Okay, this is your life, is your choice, so then just choose it. Which one is your choice, the first or the second? Okay, last but not least, ada sebuah hadis yang semoga selalu mengingatkan kita agar selalu terus berbuat baik dalam kehidupan ini, terus-menerus mengupgrade diri, mengimprove diri kita agar tidak monoton, agar tidak gini-gini aja. Yaitu an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an shababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi
madza 'amila bihi. Akhrajahu Tirmidzi wa Tabrani wal Baihaqi. Yang artinya tidak akan bergeser dua telapak seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Yang pertama, anak umrihi fima abnahu, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia manfaatkan. Yang kedua, an syababihi fima ablahu, yaitu masa mudanya, untuk apa dia manfaatkan, apa yang sudah dia lakukan dalam masa mudanya selama ini. Yang ketiga, mu'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga yaitu tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia infakkan, untuk apa dia gunakan hartanya selama ini. Yang keempat, wa an ilmihi madza 'amila bihi, yaitu tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan selama ini. Semoga hadis ini bisa terus selalu mengingatkan kita tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu, masa muda, harta, dan juga ilmu yang seharusnya kita sedekahkan, yang harusnya kita maksimalkan dan manfaatkan dalam kehidupan kita yang tak panjang ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atrukukum fi ri'ayatillahi wa amnih, nas'alullah taufiq wa sadad fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.